Mereka itu dianggap punya kekuatan super atau mereka punya super power oleh para pembuat kebijakan tanpa pemberitahuan sama sekali. Narasi yang kita dapatkan indah banget. Nikmati saja kegelapannya. Oh hai. Selamat malam para manusia modern yang hidupnya diatur oleh saklar. Pernah gak sih kita mikir betapa hebatnya para pelaku UMKM di negeri kita ini? Mereka itu dianggap punya kekuatan super atau mereka punya super power oleh para pembuat kebijakan. Ya, coba bayangkan, modal usaha udah pas-pasan, tiba-tiba arus listrik dipadamkan, tanpa pemberitahuan sama sekali. Tapi hebatnya, orang-orang di atas sana kayaknya cuma mikir deh, kalau UMKM kita itu bisa digerakkan pakai tenaga gaib atau cuma modal doa. Coba kita ingat-ingat. Listrik mati semalam. Kerugian massal dari hulu ke hilir sudah pasti terjadi. Tapi ya mungkin menurut standar operasional mereka yang di atas, para pedagang ini harusnya bersyukur. Anggap aja lagi diajak simulasi romantis jualan pakai lilin di tengah kota metropolitan. Biar estetik katanya. Lagi pula, kita ini kan masyarakat yang harus patuh sama visi dan misi masa depan. Ingat kan, betapa semangatnya menteri dan jajaran elit dulu mengampanyekan agar kita semua migrasi dari kompor gas ke kompor listrik. Devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas 130 triliun. Subsidinya di atas 80 triliun. Nah, kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah, ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang. Wah, narasi yang kita dapatkan indah banget. Modern, efisien, dan pastinya ramah lingkungan. UMKM digenjot mati-matian untuk ikut memodernisasi cara pembuatan produksi barang-barang mereka. Tapi lucunya, mereka lupa memasukkan satu pasal penting di buku panduan. Kompor canggih itu gak bakal jadi apa-apa kalau pasokan listriknya sekocak ini. Begitu listrik padam tanpa permisi dengan alasan, ya nih batubara lagi menipis atau PLTU-nya lagi lelah. Tentunya kompor futuristik itu mendadak berubah fungsi hanya jadi pajangan mati. Elitnya sibuk bikin klarifikasi, sementara rakyat kecil dipaksa mandiri dalam kegelapan. Kompornya udah listrik, tapi listriknya jadi gaib. Bukan padam bergiliran, namun nyala bergantian. Tapi tenang sayang, kalau kita stres mikirin modal usaha yang hangus atau kompor listrik yang berubah fungsi jadi telenan, jangan coba-coba cari pelampiasan dengan nonton berita demo mahasiswa di media sosial.
percuma, gak bakal ketemu. Karena FYP kita udah dijaga ketat oleh algoritma pelindungan kedamaian. Daripada kita scroll sosial media yang menjadikan kita menemukan banyak realita, membuat kepala kita pusing, mending coba kita beralih ke televisi. Di sana suasananya jauh lebih indah. Lihat saja para petinggi negara kita dengan senyum paling tulus. Sedunia bakal bilang kalau tingkat kesejahteraan kita adalah yang tertinggi. Dan sang pemimpin, beliau mungkin sedang melakukan studi banding yang sangat krusial ke beberapa negara. Karena bertujuan untuk memastikan bahwa di sana listriknya tidak sekomedi yang ada di sini. Jadi, kalau malam ini atau besok rumah kita mendadak gelap gulita lagi, gak usah panik. Itu bukan mati lampu. Itu adalah ritual uji coba dari orang-orang di atas sana untuk melatih insting bertahan hidup kita kembali ke zaman purba. Nikmati saja kegelapannya dan syukuri kompor listriknya. Dan tidurlah dalam nyenyak dengan balutan ilusi negara kita baik-baik saja. Dari situ kamu harusnya sudah bisa menerka buku apa yang akan aku rekomendasikan untuk kamu baca. Ya, Kronik Otoritarianisme Indonesia. Jenis-jenis kediktatoran yang mencolok dalam beberapa instansi yang ada di negara kita. Keterlibatan instansi atau pemerintah yang terjadi dalam setiap tarikan nafas masyarakat sipil seperti kita. Jadi, semoga kalian bisa membaca ini. Dan marilah kita mengkritisi kebijakan apapun yang negara lakukan untuk rakyat sipil. Namun, apabila memang negara memiliki satu program atau proyek pemerintah yang menurutku bersifat pro terhadap sipil dan rakyat, kita harus patut apresiasi. Namun sejauh ini, sudahkah ada yang bisa kita apresiasi dari kinerja pemerintah kita? Mari kita pikirkan bersama. Selamat tidur. Semoga kamu mimpi indah.